Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru, berkat, kemenangan, dan sukacita yang melimpah yang Tuhan jadikan bagi kita. Dan kita bersyukur kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur, sebab Tuhanlah sumber segalanya bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri. Dan pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat penyertaan-mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau yang senantiasa menyegarkan jiwa kami dengan aliran-aliran kasih setiamu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh kerinduan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau sumber segalanya bagi kami. Seperti rusa sama merindukan air, begitulah jiwa merindukan Engkau. Berharap hanya kepada sembah Kau Allah, Tuhan dan Tuhan. Kala sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Merindukan air, demikianlah jiwa merindukan
hanya kepadamu. Sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku, Ela sunnah kehidupanku, yang menari segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Allah sungai kehidupanku, yang menanti segala jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa, dengan segenap budi, dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah, kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah. Kami menyembah,
Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Kami rindu akan Engkau senantiasa. Seperti rusa rindu akan Sion. Demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Sebab Engkau yang berarti bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya, ya Allah baik, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik, selamanya Engkau baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang menolong kami.
di dalam setiap perkumpulan. Engkau yang peduli, Engkau yang memperhatikan hidup kami. Kau sertai kami dengan kasih setiamu. Kau lindungi kami. Kau jagai kami, Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau. Sungguh kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Engkau yang pelihara kami. Engkau yang jagai kami seperti biji mata-Mu. Kau naungi kami dengan kasih setia-Mu. Kau lingkupi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Ajaib Engkau. Ajaib Engkau, Tuhan. Ajaib Engkau. Sungguh heran perbuatan-Mu. Ajaib. Ajaib. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain, Tuhan. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami berharap. Sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Bapa yang setia. Bapa yang selalu ada.
Bapa yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang selalu ada menolong dan menopang kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Kami mau melekat kepada-Mu. Seperti carang yang melekat kepada pokok anggur. Sehingga kami boleh menikmati dan menerima setiap aliran-aliran. Segala yang baik yang datang daripada-Mu. Yang tidak akan pernah berkesudahan. Tidak akan pernah ada habis-habisnya. Mengalir memenuhi hidup kami. Berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan sayang. Amen. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenaslah Kau Allahku. Ikuti kami. Amin. Haleluya. Ya. Saat badai ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta,
Ku terasa kau ada di saat badai gelap. Dua berteman bersaibu, Bapa kau raja atas semesta. Ku tenang kau aku, ku tenang kau aku. Ku tenang kau Allah. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang dalam hadirat-Mu, sebab kami percaya kami aman di dalam. Sekalipun sekeliling kami bergelora, bahkan badai dan gelombang menerpa, kami tetap aman di dalam, sebab Engkau setia dan selalu ada dalam. Sebab kami mau terus pegang janji-janji firman. Firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita masuk di dalam bacaan Mazmur yang ke-126. Nah, Bapak Ibu, mari siapkan hati. Saya bacakan untuk Mazmur 126. Nah, judul perikopnya, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Tuh, ayat pertama, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Nageb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, Mazmur 126 ini mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah setiap penderitaan kita selalu ada pengharapan. Kita percaya, kita orang percaya ini, kita tahu bahwa di setiap proses kehidupan kita ada penderitaan, ada di ayat pertama kita tahu Tuhan memulihkan keadaan Sion itu bagaimana sampai kita tidak percaya sampai seperti mimpi, karena kita tahu saat Tuhan memulihkan kita itu seperti mujizat yang luar biasa ketika kita mengalami penderitaan, proses yang kita alamin,
Kita sebagai kita orang percaya itu, kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan di sini juga, di ayat yang kelima, kita tahu saat kita ayat kelima kita bisa baca orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, di sini pemazmur mengingatkan kita bahwa setiap proses yang kita alamin, yang sampai dengan mencucurkan air mata apapun itu adalah taburan benih yang akan kita tuai di kemudian hari. Dan saya juga percaya di kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan, ratapan, tangis, atau apapun itu, suatu saat Tuhan sudah menjanjikan akan ada sukacita di dalam hidup kita. Mazmur juga menunjukkan bahwa Allah sanggup memulihkan kehidupan umatnya, melebihi apa yang dapat dipahami. Mereka yang memberontak, yang dibuang yang di Sion itu kan, di sini juga kita bisa lihat. Di sini kita juga diajarkan, mari kita mengarahkan setiap hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita dapat melihat setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang selalu dikerjakan melalui setiap peristiwa. Di sini saya juga ingat pepatah atau peribahasa yang sering kita dengar, bahwa berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Nah, di sini kan bahwa setiap apa yang kita alamin di setiap proses, saat kita bersakit-sakit dahulu, saat kita tetap setia di dalam setiap proses itu, kita akan mengalami yang namanya sukacita. Tuhan menjanjikan itu di dalam hidup kita. Di dalam setiap proses itu, kita anggap saja kita menanam benih. Karena setiap proses yang saat kita menahan emosi, mau marah, apapun itu, kita akan menanam benih kesabaran di dalam hidup kita. Setiap ada proses di dalam hidup kita, apapun itu, baik eh, kita mengalami suatu musibah, mengalami penderitaan, kita ambil sisi positifnya. Kita ingat di dalam setiap musibah, di dalam setiap proses yang kita alamin, cobaan apapun, kita punya pengharapan yang besar terhadap Tuhan kita. Dan setiap apa yang kita alamin itu, kita percaya kita akan dibawa ke level yang lebih baik. Dan di ayat ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Nah, di sini Tuhan mengatakan bahwa setiap orang tidak usah melihat ke belakang lagi. Kita tetap berjalan maju, walaupun menderita, kita berproses terus, kita jalan terus ke depan, sambil kita menabur benih. Baik itu kita menahan emosi, menahan penderitaan, menahan apapun itu. Tuhan menjanjikan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Setiap apa yang kita dapat proses itu, akan ada suatu berkat, baik itu berkat jasmani, rohani, karena setiap berkat proses itu, ketika kita mulai uh, lemah, kecewa, apapun itu, di dalam setiap penderitaan, itu yang saya alamin juga, kita selalu berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, apapun itu, sampai kita terheran-heran. Ya, seperti yang di ayat pertama, seperti mimpi. Kita terheran-heran perbuatan Tuhan itu di dalam hidup kita. Saya percaya sampai saat ini saya juga mengalami apa itu yang namanya proses, yang apa itu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ya, saya percaya juga Bapak Ibu mungkin
pernah apa sering mengalami seperti ini. Kita sambil tidak percaya, terheran-heran apa yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Padahal yang penting kita tetap setia di dalam setiap proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan lebih besar dari segala apapun. Dan kita percaya juga pencobaan-pencobaan apapun yang di dalam hidup kita, itu ada pencobaan-pencobaan biasa di dalam hidup. Karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi batas kemampuan kita. Dan di sini pemazmur juga mengingatkan kita bahwa pada waktunya itu kita akan penuh dengan tertawa, lidah kita akan bersorak-sorak, dan orang lain akan melihat hidup kita dan memuliakan Tuhan. Orang lain akan terheran-heran melihat hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Dan orang lain juga akan melihat Tuhan telah melakukan perkara besar kepada setiap keadaan kita. Dan di sini saya juga mau menyaksikan beberapa proses yang dilakukan Tuhan di dalam hidup saya. Dan di sini mengingatkan saya kembali bahwa setiap proses yang saya lalui, penderitaan yang banyak sekali yang saya lalui dahulu sebelum saya mengenal Tuhan, mungkin setiap penderitaan proses yang saya dapat, saya menyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan. Tuhan, kenapa proses ini terjadi dalam hidup saya? Padahal dulu hidup saya baik-baik saja. Nah, makanya ini mengingat saya kembali bahwa ketika hidupmu mau baik-baik saja berproses apapun itu, ada sisi baik di balik setiap proses. Karena itu, sampai saat ini saya tidak mau menyalahkan Tuhan apapun keadaan yang jika kita diproses, diberikan suatu cobaan, Tuhan izinkan, saya belajar mengikuti setia terhadap proses itu. Nah, biarkan kita percaya, sampai saat ini pun saya percaya di dalam setiap proses, ketika kita berharap kepada Tuhan, 100% kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya di akhirnya nanti kita akan menuai yang namanya sukacita, sorak-sorai, benih yang sudah kita tabur di saat kita mengalami proses, kita cuma bisa berharap kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita menangis, kita berdoa saja. Biar Tuhan, saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita. Apapun yang saat ini yang Bapak Ibu sedang alamin, penderitaan apapun, proses apapun, saya percaya di dalam proses atau penderitaan apapun itu, ada pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Tidak ada yang tak mungkin, Tuhan akan membalikkan semua keadaan. Sampai kita mendapatkan suatu mujizat, suatu keadaan yang membuat kita sukacita dan bersorak-sorai. Itu saja yang sisa saya bagikan, Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi jelas judul perikop pasal 126 ini adalah pengharapan di dalam penderitaan. Ya, memang ini bukan perkara yang mudah untuk dijalani, untuk kita terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi sedang mengalami penderitaan. Nah, tetapi seperti ada lagu yang sepanjang 2 minggu ini, mungkin hampir setiap hari saya nyanyikan, baik di dalam pertemuan-pertemuan doa, di komsel, bahkan di hari-hari ketika menjalani hari. Lagu itu merema dalam hidup, yaitu Yesus setia. Kenapa? Karena sudah berkali-kali Yesus menolong kita, sudah berkali-kali Yesus menguatkan kita ketika rasanya udah hampir-hampir
menyerah. Oleh sebab itu, kalaupun hari ini situasi yang terjadi tidak seperti apa yang kita inginkan, maka seperti syair kalimat dari lagu itu, kita mau tetap memilih untuk percaya dan bersyukur. Walaupun tentu sekali lagi itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita salah konsep pengharapannya. Nah, harusnya konsep pengharapan kita kepada Tuhan, kita itu adalah fokus kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan yang adalah pertolongan kita. Beberapa hari ini kita banyak mendengar dan membaca ayat dari Mazmur, mulai dari Mazmur 121, bahwa Tuhan itu pertolongan kita. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Jadi, fokus dalam pengharapan kita itu adalah percaya kepada Tuhan yang menolong kita. Bukan ke pengharapan itu ekspektasi kita untuk Tuhan lakukan apa kepada kita. Nah, sering kali ada begitu banyak orang yang akhirnya kecewa dalam pengharapannya kepada Tuhan, karena fokus pengharapannya bukan kepada Tuhannya yang Maha Kuasa, bukan kepada Tuhannya yang sanggup melakukan segala perkara, tapi pengharapannya fokus pada ekspektasi dia untuk apa yang Tuhan lakukan kepada dirinya. Sehingga ketika apa yang dia pengen Tuhan lakukan untuk dia nggak terjadi, itulah dia kecewa. Dia pikir dia berharap kepada Tuhan. Sebenarnya dia tidak berharap kepada Tuhan, tapi dia lebih berharap kepada ekspektasinya sendiri. Tuhan harusnya kamu begini. Tuhan harusnya kau lakukan ini. Tuhan harusnya ini Tuhan. Walaupun mungkin sepertinya dikemas, dibungkus dengan kata-kata, Tuhan kami percaya engkau bisa melakukan A, B, C, D, E, F, G. Makanya berkali-kali Bapak Ibu saya mengajar, jadilah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu artinya menyerahkan keputusan dan caranya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berusaha untuk mempercayai Tuhan. Sekali lagi, didasari dengan ekspektasi pribadi. Kan Tuhan katanya bisa lakukan ini, itu. Nah, jadi mari hari ini Bapak Ibu, kalaupun kau sedang dalam kondisi menderita, engkau sedang dalam kondisi susah, digambarkan seperti seorang petani yang menabur. Menabur itu butuh sebuah proses waktu yang sepertinya seakan-akan semua kita harus kerjakan. Mulai menabur, bangun pagi-pagi harus menabur, kena panas matahari, terus menyirami setiap hari, itu bisa berbulan-bulan, bahkan ada pohon-pohon yang bisa bertahun-tahun, yang rasanya nggak ada hasilnya yang kita harapkan. Tapi kenapa petani terus melakukan? Karena ada pengharapan satu titik nanti dia akan menuai. Walaupun terkadang ada saja waktu dia pikir harus tiba waktu menuai, tiba-tiba gagal panen. Tapi apakah setelah itu petani berhenti untuk menjadi petani? Enggak. Dia akan mengulang lagi proses menabur walaupun dengan bercucurkan air mata. Pengharapannya cuma satu, pada saatnya nanti dia akan menuai. Dan ketika menuai, baru ada sukacita. Jadi memang berharap di tengah penderitaan itu bukan perkara yang mudah, tapi saya mau beritahu sekali lagi, ketika kita berharap dengan konsep yang benar, yaitu berharap dengan fokus kepada Tuhannya, bukan kepada ekspektasi kita, apa yang harus Tuhan lakukan untuk kita, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang terus berharap kepada Tuhan. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, lagu yang berkali-kali sepanjang 2 minggu ini saya nyanyikan, meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Nah, itu orang yang berharap kepada Tuhan. Bukan berharap pada ekspektasinya untuk apa yang Tuhan lakukan bagi dia. Karena apa? Karena dia percaya sesungguhnya ketika dia menoleh ke belakang, Tuhan itu sudah berkali-kali menolong dengan berbagai macam caranya Tuhan. Tuhan itu sudah berkali-kali memberikan kekuatan ketika rasa-rasanya kita sudah hampir give up dalam pengharapan. Kalau dalam pengharapan cuma 1 minggu, mungkin kita bisa tahan. Kalau pengharapan dalam waktu 1 bulan, mungkin kita berpikir kita bisa tahan. Tapi kalau pengharapan mungkin sudah mulai dalam 1 tahun, kita mungkin sudah mulai agak goyah. Kalau sekali lagi pengharapan kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada ekspektasi. Kalau Bapak Ibu ingat tentang seorang yang sakit di tepi kolam Bethesda, 38 tahun, sepertinya dia berharap akan kesembuhan. Tapi dari jawaban yang dia beri kepada Tuhan, apa yang membuat dia kecewa hari itu ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Wah, dia langsung ungkapkan unek-uneknya semua. Dia bisa menyalahkan keadaan. Dia menyalahkan mungkin orang-orang di sekelilingnya. Karena dia berharap harusnya waktu air bergoncang ada orang yang mengangkat dia. Harusnya waktu air bergoncang, harusnya dia yang bisa duluan sampai ke situ. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mari berharap kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dia Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara. Dan cara dan keputusan terserah Tuhan. Jangan engkau berharap, padahal sesungguhnya engkau mempunyai ekspektasi apa yang Tuhan harusnya lakukan untukmu. Karena itu akan membuat engkau kecewa. Tapi mari terus berharap dengan fokusnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan kerjakan, itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Bagian kita cuma satu, berharap dan percaya kepada Tuhan. Jadi itu kebenaran yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, itu terakhir kali. Berharap itu fokusnya pada Tuhan. Bukan pada ekspektasi kita. Walaupun kelihatannya sepertinya dibungkus dengan hal-hal rohani sekalipun. Orang yang berharapnya fokus pada Tuhan, dia nggak akan pernah kecewa sampai akhir. Tapi sayangnya ada begitu banyak orang yang sepertinya berharap pada Tuhan, padahal fokusnya pada ekspektasi dia untuk apa yang Tuhan harus lakukan untuk dia. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu, dapatkan sesuatu dari apa yang kita baca. Karena percayalah ketika waktunya tiba, Tuhan bekerja, maka kita akan bersuka cita dan orang-orang melihat dan berkata, sungguh Tuhan melakukan perbuatan hebat atas hidupnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya Pak, tadi saya baca juga benar apa kata Pak Heri ya, yang saya dapatkan di ayat 4, 5, 6. Yang 4 itu kita berserah, itu kita percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan eh, adalah pengharapan kita. Jadi kalau ayat yang kelima, orang yang menabur dengan mencucur air mata itu yang kita lakukan itu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sampai mencucurkan air mata, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang keenam, itu ada suatu tindakan yang kita lakukan, yaitu kita berjalan, melangkah maju dengan apa? Supaya kita keluar daripada apa yang eh, menjadi masalah kita, keluar dari dosa-dosa kita. Jadi ada 3 poin ya.
yaitu kita harus berserah dan percaya kepada Tuhan. Kedua, kita juga harus datang dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga ketiga, ada sesuatu tindakan yang kita lakukan supaya kita keluar daripada uh, segala masalah-masalah kita. Kita mau bergerak maju, kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang saya dapatkan, Pak, di ayat 4, 5, dan 6. Mungkin ada yang lain, silakan. Kalau tidak ada, mari kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Silakan, Kwacin, nanti ditutup sama Willy. Mari kita bersama-sama dalam doa syafaat. Bapa, kembali kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat anugerahmu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk fokus pada Engkau ya Tuhan. Bukan kepada apa yang apa yang ada apa yang akan Kau lakukan Tuhan, tapi kami fokus pada kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan buat segala yang terjadi dalam hidup kami. Ajari kami terus bersyukur Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat Willy yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan berkati Tuhan, pakai dia lebih rem lagi Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap pelayanan pekerjaannya Tuhan yang dia lakukan Tuhan. Buat dia berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, sertai dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan lindungi Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Dorcas Tuhan. Biarlah pemulihan dan kesembuhan-Mu terus kau terjadi Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Bila bibir-Mu menyembuhkannya Tuhan. Tuhan berikan juga Tuhan hati yang teguh kepada Ibu Dorcas Tuhan. Untuk menjalani semuanya ini ya Bapa. Berkati juga Tuhan anak-anaknya ya Tuhan, sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami menyerahkan keluarga mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami juga bersatu hati buat Ibu Merianti ya Tuhan yang pasca operasi, bila pemulihan-Mu terus terjadi Tuhan. Tuhan juga berikan dia kesembuhan juga Tuhan. Dan setiap nyari Tuhan juga boleh angkat sehingga dia boleh terus pulih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat menantunya Ibu Merianti, juga Sri Rondonu Tuhan, dan juga yang telah melakukan kemo atau pasca penyembuhan Tuhan, biar Tuhan terus dirimu menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, biar pemulihan terjadi Tuhan ke dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan keluarga Imam Rianti dan menantunya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan buat Jayeni Tuhan juga mengenai mengenai patah tangan Tuhan, biar Tuhan segala tulang-tulangnya Tuhan boleh bersatu kembali Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biri-birimu menyembuhkan dan memulihkan Tuhan. Tuhan Tuhan angkat setiap rasa nyarinya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan dia juga Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Tuhan buat saudara kami juga berdoa Tuhan buat Henry Prayitno ya Tuhan, yang mengalami peradangan usus Tuhan, yang akan melakukan tindakan medis karena stopi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai Tuhan. Biar Tuhan campur tangan Tuhan dalam operasi medis ini Tuhan. Tuhan juga berikan hati yang damai kepada brother kami ini juga Tuhan. Biarlah Tuhan kesembuhan-Mu Tuhan, pemulihan-Mu terjadi di dalam hidupnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biri-biri-Mu menyembuhkannya Tuhan. Biarlah yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam proses ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan operasi ini ke dalam tangan kasih-Mu dan tangan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Biarlah setiap pengharapan kami Tuhan
pengharapan penuh terhadap-Mu, Tuhan. Kami percaya tuh ada sukacita Tuhan yang luar biasa di dalam setiap pengharapan kami, Tuhan. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu, Tuhan, sukacita-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu, Tuhan, selalu menyertai kami, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Hendri Priyatno itu siapa, Hen? Anu. Hendri Prihatna, suami Olin Karta. Oh, Priyatna. Kenapa infeksi usus? Terus